Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di Hari yang Sama selama 100.000 tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya terlihat bahwa Lin Yue menunjuk ke suatu langit. Di sana terdapat kapal besar baru datang ke klan pedang. Sekarang kita langsung masuk ke part selanjutnya. Di part selanjutnya diperlihatkan orang-orang semuanya kaget-kaget. Hah? Itu kan kapal perang sekte Feng Yu. Juga ada orang sekte Yaozu di dalamnya. 8 sekte wilayah selatan semuanya berkumpul di sini sekarang. Hanya sisa sekte Belantara yang tidak datang. Dan rupanya sekte Feng Yu dan sekte Yaozu berhasil melenyapkan sekte Belantara. Bahkan hingga sekte Belantara tidak bisa sampai ke klan pedang ini dan datang. Lalu terlihat di atas kapal tersebut. Ia berkata, ini raga sejati ya? Dan yang berkata tersebut adalah Yaoge. Yaoge berkata lagi, Lin Yue kan baru tahap koridores. Kenapa bisa memiliki raga sejati? Lin Jiu di sana berkata, hanya mengandalkan sekelompok manusia lemah ini, mana mungkin bisa mengalahkanku. Lalu di sana terlihat Yaoge melemparkan sesuatu. Maaf Tuan Lin, arak yang aku berikan waktu itu adalah arak yang palsu. Ini arak yang asli, arak kematian yang asli. Lin Yue segera mengambilnya dan berkata, 5 keterampilan ini adalah fondasi dasar sekte Feng Yu. Memang seharusnya lebih waspada. Terima kasih ya. Dan untuk semuanya, mundur. Terlihat Lin Yue sudah mempunyai 5 pusaka dari sekte Feng Yu. Catur, kecapi, arak, buku, dan juga lukisan. Lin Jiu berkata, kamu hanya bisa menggunakan serangan yang lemah. Kamu masih ingin menipuku? Sambil mengeluarkan serangannya dari cermin langit pusaka. Di sana Lin Yue hanya menyengir saja. Aku Lin Yue menggunakan 4 pedang suci dan 5 benda pusaka, meminjam kekuatan hukum alam wilayah selatan, juga meminjam kekuatan dari 4 penjaga planet 4 wilayah. Terjadi ledakan besar di sana. Dan ternyata Lin Yue tidak kenapa-napa dari serangan Lin Jiu di sana. Lin Jiu pun terlihat ketakutan. Tak kusangka kamu memiliki kekuatan seperti ini ya. Formasi pedang pembunuh laksa makhluk. Aktifkan. Langit pun berubah menjadi semerah darah. Yaoge dan bidadari yang lainnya berkata, apa Tuan Lin bisa menang? Ya, andai saja dia kalah, maka wilayah selatan ini akan mampus. Lalu terlihat juga Kaisar Buddha dan Biksu. Biksu berkata, Kaisar Buddha, bahkan Anda juga tidak bisa mengalahkan Kaisar Langit Ziu ini. Meski Tuan Lin memiliki kekuatan yang hebat, apakah dia bisa menang? Ya, kekuatan tempur Tuan Lin juga nomor 1 di wilayah selatan, kata Kaisar Buddha. Lalu Kaisar Buddha berkata lagi, tapi masih ada satu hal lagi masalah. Masalahnya adalah perbatasan wilayah selatan dan wilayah timur. Terlihatlah ular di sana. Ular besar berwarna ungu. Ular tersebut mengamuk, mengakibatkan badai yang besar dan gempa. Lihat juga perbatasan wilayah selatan dan wilayah utara. Ada kapal di sana. Kapal tersebut ditunggangi oleh seseorang pria. Pria tersebut berkata, ayo lebih cepat lagi, pertarungan sudah dimulai.
Namun di belakang orang tersebut ada Tetua Yang dan juga Kinji dari sekte Wang Xian. Lalu orang misterius tersebut memakai pedangnya, memajukan kapalnya itu dengan secepat kilat dengan jurus pedangnya. Lalu kita diperlihatkan lagi Lin Yue di sana sudah face to face dengan Lin Ziyu. Di sana Lin Yue dengan beberapa pusaka dan 4 pedang dari klan pedang mendatangi Lin Ziyu. Lin Yue berkata, "Kamu mulai takut ya kepadaku?" Lin Ziyu diam saja, tidak berbicara apapun. Tapi dengan sekejap dari cermin langit pusaka muncul serangan berwarna hijau. Di sana Lin Yue tidak menahannya, langsung mengeluarkan formasi pembunuh laksa makhluk. Pada saat itu juga pun terjadi ledakan yang dahsyat di mana-mana. Hingga pada akhirnya cermin langit pusaka hancur dan pecah terkena serangan formasi pembunuh laksa makhluk yang Lin Yue keluarkan. Lin Yue terlihat jatuh dan berdarah, mulutnya bucat-bucat. Dan orang lain berkata, Lin Yue menang. Lin Yue memenangkan pertempuran ini. Terlihat kaca tersebut pun hancur. Tapi anehnya kaca tersebut membentuknya kembali seperti semula. Dan di tengah-tengahnya terdapat Lin Ziyu di sana. Lin Ziyu berkata, "Aku kalah dalam serangan ini. Tapi kamu sudah tidak ada serangan lain lagi kan?" Benda suci yang luar biasa ya, cermin langit pusaka. Setelah melalui pertarungan batin iblis, peperangan dengan Kaisar Buddha dan terbentuk menjadi wujud manusia sekarang. Tapi masih bisa menyimpan tenaga yang begitu banyak. Lin Yue sambil mengeluarkan pusaka tertinggi dari Kaisar Buddha, yaitu cermin laksa Buddha. Lin Yue langsung bertapa di sana. "Sayang sekali, kamu sudah salah. Segala laksa teknik akan kembali menjadi tanah." Kaisar Buddha yang melihatnya kaget. Dia benaran bisa menggerakkan cermin laksa Buddha, bahkan mengetahui mantranya. Terlihat dari cermin laksa Buddha mengeluarkan kekuatan yang sangat dahsyat. Hingga pada akhirnya Lin Zue yang terkena serangan di sana pun tidak bisa mengelak. Tetapi Lin Zue yang tidak bisa menahan serangan tersebut akhirnya menerimanya. Dan serangan tersebut terlihat terus berdatangan kepada Lin Ziyu. Tapi anehnya, ada sosok yang menyelimuti Lin Ziyu di sana dan menolongnya berwarna ungu. Lin Yue berkata, "Akhirnya mereka datang kemari ya." Terlihat itu adalah ketua wilayah bagian timur, Kaisar Ular 6 Dunia. Kaisar Buddha pun di sana berteriak, "Kenapa kamu muncul di sini? Cepat kembali ke wilayah timurmu sana. Pergilah." Tapi Kaisar Ular 6 Dunia, yaitu pemimpin wilayah timur, berkata, "Kaisar Buddha, lama tak berjumpa ya." Kaisar Buddha berkata, "Lin Yue, masalah semakin besar." "Kamu tenang saja Kaisar Buddha, tenang saja. Andai saja aku berkata dia sudah bergabung dengan cermin langit pusaka, apakah kamu percaya Kaisar Buddha?" Apa kamu dari awal sudah mengetahuinya? Dia akan datang kemari?" Tentu saja, tentu saja. Lalu orang-orang sekte di sana pun takut. "Sialan, kalian lihat sana. Ular itu pasti adalah Kaisar Ular 6 Dunia, salah satu dari 3 kaisar pemimpin. Aku hanya ingin datang mengikuti upacara pengangkatan ketua. Kenapa terus terjadi pertarungan antar tahap Emperor? Iya, sial sekali. Aku cuma datang ke sini hanya ingin melihat pengangkatan ketua Master Clan Pedang." Lin Yue dan Kaisar Ular di sana bertatapan. Kaisar Ular berkata, "Kamu adalah asal roh Kaisar Langit, Lin Ziyu, bukan?" "Kamu buta ya? Kamu nanya. Tidak bisa lihat sendiri. Aku di sini," kata Lin Yue. Marahlah ular tersebut. "Sepertinya kamu sudah bosan hidup." "Memangnya kenapa? Kamu sama seperti Kaisar Langit Lin Ziyu, berada di tahap Emperor God.
Aku saja bisa menghajarnya sampai babak belur. Apalagi kamu. Kamu hanya seekor ular bodoh yang lebih lemah darinya. Kaisar Buddha berbisik kepada Lin Yue. Tuan Lin, apakah kamu masih mau menggunakan formasi pembunuh laksa makhluk? Ya, jujur saja, tenagaku masih belum pulih kembali saat ini. Lin Yue langsung berkata, oh, ternyata tenagamu masih belum pulih kembali, Kaisar Buddha. Kaisar Buddha pun kaget. Tuan Lin, kenapa kamu membongkar kelemahan di depan musuh? Gawat, kali ini Kaisar Ular pasti tidak takut lagi menyerang daerah selatan. Tenang saja, jika tenagamu belum pulih, istirahat saja di samping. Aku sendirian juga bisa mengalahkan ular bodoh ini. Lalu ular itu pun berkata, apakah dia masih memiliki serangan rahasia lainnya? Tatapan dia begitu serius. Lin Ziyu berkata, mustahil. Tapi aku merasa ada yang aneh saja. Lin Yue menghampiri Lin Ziyu. Lin Yue berkata, andai saja permainan kali ini kamu kalah, aku harus bagaimana menghukummu sekarang? Aku tidak percaya kamu masih memiliki serangan rahasia lainnya, Lin Yue. Kamu jangan berpura-pura lagi ya, sambil menyakar Lin Yue di sana. Namun Lin Yue diam saja menerima serangannya. Tapi ada aura ungu yang meliputinya, hingga serangan dari Lin Ziyu tidak mengenai Lin Yue. Lin Ziyu kaget. Mustahil, seranganku. Lin Yue berkata, kenapa? Kamu sudah takut? Ya, Lin Yue berpikir di sana. Meski cermin langit pusaka bisa menjiplak roh dengan sempurna, tapi tidak bisa menjiplak kekuatan batin yang aku kumpulkan selama 100.000 tahun ini. Akhirnya Lin Ziyu terpukul mundur, balik ke penolongnya, yaitu Kaisar pemimpin wilayah timur, Kaisar Ular. Lin Ziyu berkata, tak kusangka dia masih membunyikan hal yang tidak aku ketahui ya. Kaisar Ular berkata, rohmu adalah hasil jiplakan darinya. Apa kamu tidak merasakan sesuatu? Tidak ada. Aku tidak merasakan sesuatu. Kamu sebenarnya masih memiliki serangan rahasia apa? Keluarkan saja, kata ular tersebut. Lin Yue melihat ke langit. Andai saja kamu masih belum datang, sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Di langit datang lagi kapal besar di sana, beraurakan petir-petir. Kapal tersebut tepat sudah nyampe di atas Lin Yue. Di sana Kaisar Ular pun melihatnya. Lin Yue berpikir dan melihat ke belakang. Yah, sekte pedang nomor 1 kekaisaran, akhirnya kamu datang juga ya. Wilayah utara, sekte Below Sun King, sekte Wang Zian. Rupanya di kapal tersebut terdapat Shinji dan juga Tetuayang. Dan tak luput juga orang misterius yang tadi kita diperlihatkan. Lalu juga ada Qin Wunian di sana. Lalu ular itu berkata, kamu kan kaisar baru wilayah utara, Qin Wunian. Kamu tidak mungkin bisa mengalahkanku sekarang. Cepat, kembalilah ke wilayah utaramu saja. Qin Wunian berkata, ini adalah urusan wilayah utara juga. Tidak perlu kamu ikut campur, Kaisar Ular. Lalu sekte Wang Zian di sana memberi salam kepada Lin Yue. Raja Suci, kami memberi salam. Berdirilah, lalu berdiri di samping ya. Kagetlah semua orang, mulai dari klan pedang dan juga para bidadari. Ternyata Lin Yue berasal dari wilayah utara ya. Lin Yue di sana memberi salam dan hormat. Aku Lin Yue, meminta maaf ya sampai menggemparkan sekte pedang nomor 1 kekaisaran. Orang di atas kapal tersebut berkata, ya, klan pedang wilayah selatan dalam bahaya. Mana mungkin. Aku duduk diam saja. Kaisar Ular berpikir, sekte pedang nomor 1 kekaisaran? Tak kusangka Lin Yue bisa memanggil dia sampai ke sini. Lin Ziyu dan Lin Yue bertatapan. Apakah ini serangan rahasiamu, Lin Yue? Salah, ini adalah serangan rahasia wilayah selatan. Lin Yue berkata kepada Qing Er, ayo berjumpa dengan kakek gurumu sana.
dia adalah guru dari kakekmu. What? Ternyata pria misterius itu adalah guru dari kakeknya Ching Er. Kakeknya Ching Er aja begitu OP, apalagi gurunya lagi ini. Lalu Ching Er pun menghampiri kapal tersebut. Di kapal tersebut Ching Er memberi penghormatan. Saya Jian Chi Er, memberi salam pada kakek guru. Kakek guru berkata, "Berdirilah, kamu sudah sebesar ini ya. Sepertinya talentamu di atas ayahmu." Ya, waktu itu ayahku meninggal dan aku masih berusia 5 tahun. Dibawa oleh orang misterius ke sekte Wang Zian. Orang misterius itu pasti adalah kakek guru ya. Terima kasih ya atas penyelamatan kakek guru. Rupanya orang ini juga yang menyelamatkan Jian Chi Er dari klan pedang yang ingin membunuhnya juga. Kakek guru berkata, "Ayahmu juga anak yang baik hati kok. Sayang sekali ya, aku turut berduka." Lalu kakek guru di sana pun terbang menghadapi Kaisar Ular. Ia berkata, "Hei Kaisar Ular, kamu sudah bosan hidup apa? Beraninya mengganggu wilayah selatan dan klan pedang." Rupanya pria tersebut adalah Kekaisaran Pedang. Dialah pusat utama dari semua klan pedang di dunia. Pusatnya orang ini dan dia pemimpinnya. Oh my god. Bahkan Kaisar Ular pun pemimpin wilayah timur. Kultivasi tahap Emperor pun kabur. Aku tidak berani lagi. Aku kabur, kata Kaisar Ular pemimpin wilayah timur. Kultivasinya sudah Emperor padahal. Lalu kakek guru di sana berkata, "Sekarang baru menyesal. Sudah telat." Ching Er menghampiri Lin Yue berkata, "Kaisar Ular adalah master tahap Emperor. Apa kakek guru bisa mengalahkannya ya?" Lin Yue pun menjelaskan, "Ya, planet kekaisaran lebih kuat dari planet 4 wilayah ini. Planet kekaisaran merupakan tempat tinggal dari keturunan 7 kaisar zaman kekaisaran. Kakek gurumu adalah si jenius langka ilmu pedang dari sekte pedang nomor 1 kekaisaran." Rupanya kakek guru tersebut bukan hanya membawai semua klan pedang di dunia, tapi dia juga tinggal di planet kekaisaran. Dan dia turunan langsung dari kekaisaran zaman kuno. Ditambah lagi dia adalah seorang jenius. Oh my god. Tetua yang berkata kepada Lin Yue, "Apa Raja Suci sudah tahu ya segala hal tentang ayahku kali ini?" Andai saja aku tidak tahu. Mana mungkin dari awal langsung membuatmu jatuh cinta kepadaku, Yang King. Terlihat di sana Kaisar Ular tidak bisa ngapa-ngapain. Babak belur dipukul oleh kakek guru. Semuanya cepat lihat ke atas deh. Lihat, itu Kaisar Ular kalah. Cepat sekali. Sepertinya hanya menggunakan satu serangan saja. Menakutkan sekali. Aku dari awal sudah mengatakan kamu hanyalah seekor ular bodoh. Sekarang kamu sudah percaya kan? Lalu Lin Yue loncat kepada rahang ular tersebut dan menahan mulutnya. Tetua Yang dan juga Qinji berteriak, "Raja Suci!" Tapi kakek guru berkata, "Kalian tidak perlu khawatir. Dia hanya ingin memakan empedu Kaisar Ular saja." Lalu Tetua Yang menghampiri kakek guru dan berkata, "Ayah, Raja Suci akan baik-baik saja kan?" Ternyata kakek guru ini adalah ayahnya Tetua Yang. Sungguh plot twist. Dan dia adalah si jenius dari planet kekaisaran. Dengan kata lain, Tetua Yang ini adalah turunan langsung kekaisaran. Lalu ayah Tetua Yang berkata, "Semenjak ibumu meninggal, aku tidak pernah melihat kamu perhatian pada aku. Sekarang malah begitu perhatian sama Lin Yue." "Kamu juga tidak pernah perhatian padaku," kata Tetua Yang. Yang King, semua ini salahku, maafkan ya. Kamu tenang saja, Lin Yue akan baik-baik saja kok," kata ayahnya Tetua Yang di sana. Ular tersebut yang dimasuki oleh Lin Yue pun berteriak, "Sialan, cepat keluar dari tubuhku." Merasa kesakitan ia di sana. Lalu Lin Ziyu yang melihat semua itu pun berkata, Kalah telak. Apakah semua ini ada di dalam rencanamu, Lin Yue?" Kaisar Ular di sana mulutnya membengkak, mengembang, dan bucatlah perutnya di sana hingga ia tewas.
Lin Yue memakai raga sejatinya di dalam perut ular tersebut dan membuatnya bucat dan terpisah pala dan ekornya. Bahkan kakek guru, ayah Tetuayang pun heran. Mustahil, dia hanya tahap koridores, sudah bisa membentuk raga sejati. Anaknya yaitu Tetuayang tidak mengetahui apapun. Ia bertanya kepada Kinunian. Kinunian, apa itu raga sejati? Ya, sebuah teknik luar biasa, sangat susah untuk dikuasai. Intinya aku saja masih tidak bisa membangkitkan raga sejatiku yang begitu sempurna. Bahkan kaisar baru di bagian utara aja Kinunian tidak bisa membangkitkan wujud raga sejati dengan sempurna. Padahal ia sudah tahap emperor sekarang, Kinunian. Lalu ayah Tetuayang berkata, iya, harus mencapai tahap emperor tingkat ke-7 ke atas baru bisa membangkitkan raga sejati. Tapi dia baru mencapai tahap koridores sudah bisa melakukannya. Terlihat di sana Lin Ziyu yang tidak terima mendekati raga sejati Lin Yue. Aku tidak mungkin membiarkanmu meningkat ke tahap selanjutnya ya, lihat saja. Tapi di sana ada Tetua Long dan juga Liu Wuhen yang membantu. Ayo, kita lindungi raja suci kita. Terlihat Lin Ziyu memakai satu tangannya saja. Ia berkata, dasar lemah. Sayang sekali Tetua Long dan juga Liu Wuhen bukan lagi tandingan dari musuh-musuh sekarang. Dengan jurus seperti itu, Tetua Long dan juga Liu Wuhen terpental hingga jauh. Namun di belakang Lin Ziyu terdapat cahaya yang begitu cepat, layaknya kecepatan kilat. Lalu Lin Ziyu pun menangkisnya dengan tameng. Tameng itu adalah cermin langit pusaka. Lin Ziyu melihat ke atas. Siapa yang berani menyerang dari belakang? Ada seseorang yang terbang di sana. Dan ternyata itu adalah kakek guru, ayah dari Tetuayang, keturunan langsung dari kekaisaran zaman kuno. Dan seseorang yang bisa mengalahkan kaisar ular dengan mudah hanya satu serangan. Lalu ia berkata, sepertinya kamu sudah lupa ya, jika sekte pedang nomor 1 kekaisaran juga ada di sini. Dan itulah part kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti dari part 1 hingga sekarang. Kita lanjut secepatnya di lain waktu part selanjutnya. Dadah semuanya, bye-bye. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.